Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita-berita yang menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Dan semoga ini bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Geger warganet ingin tembak kepala Presiden Prabowo, kini tutup akun. Ya, nah inilah teman-teman ya. Akun Ran yang punya tembak, tolong palanya ditembak aja nih orang, ya. Perempuan kah? Prabowo prediksi 2020. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau para pembenci itu dibiarkan, para penghina presiden dibiarkan, mereka akan semakin ngelunjak teman-teman. Mereka akan semakin nggak ada takut-takutnya untuk itu sampai 1878 view. Ini akun Ran katanya sudah tutup akunnya. Ini ancaman kepada kepala negara ya, yang katanya mau tembak aja nih orang. Nah, ini harus benar-benar tindak serius karena mereka sudah semakin hari semakin berani teman-teman. Saya lagi santai dan tidak berapi-api seperti Ahok. Saya cuma mau bilang, orang yang memusuhi Jokowi itu cuma dari 3 golongan. Golongan pertama maling, yang kedua orang goblok, yang ketiga orang goblok yang percaya sama maling. Yang ketiga orang goblok yang percaya sama maling. Oke, bisa diterima Pak. Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Amazing, terbalik. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut kan? Ada rekam jejaknya. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kalau udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok. Selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Gimana Pak Ahok ini? Kok ada dua pernyataan yang berbeda? Ya, kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia, ya, agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok, apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih, ya, ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023, disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut, kan bisa dia bilang kan, mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden, ya Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut, berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan, pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power, ya kan? Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Semakin saya yakin Ahok itu omongannya gede aja teman-teman. Aduh, Pak Ahok gak sadar ada rekam jejak yang gak pernah akan habis atau gak akan pernah hilang dari media sosial. Ya, aduh, ketahuan bohongnya ya. Seolah-olah yang paling bersih, yang paling tahu memberantas korupsi di Pertamina, menyebarkan kebohongan. Ya gitulah kalau udah jadi petugas partai ya. Jadi semakin terbongkar nih kebohongan-kebohongan Ahok
yang itu semakin dia ini semakin mirip dengan Anies. Semakin mirip dengan Anies. Ya, hanya Anies yang bisa membantah perkataan Anies itu sendiri sekarang. Hanya Ahok yang hanya bisa membantah pernyataan Ahok itu sendiri. Ahok memberikan pernyataan, saya mereka nggak berikan saya posisi dirut, saya mau dirut. Kemudian dibantah tuh sama siapa? Ahok sendiri. Rekam jejak 2024. Itu benar-benar memalukan kan teman-teman. Memalukan. Ya dari situ saja orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas omongannya sendiri, mana bisa kita percayai. Atas dirinya sendiri saja dia nggak bisa konsisten, bagaimana mau pikirkan negara yang begitu besar ini. Omongannya saja nggak bisa konsisten kok, mau pikir soal negara yang besar ini. Aduh, makin ogah deh, makin mirip dia sama Anies. Oh, tagar adili Ahok, pahlawan kesiangan, sok kuar-kuar, garang, suara lantang, teriak-teriak berantas korupsi, ternyata komplotan. Aduh, Pak Ahok lagi lucu-lucunya hari ini ya teman-teman ya. Oke. Kita nggak percaya dong PDIP. Kita nggak percaya. Berani nggak UI demo seperti ini? Heboh mahasiswa menantang PDIP kalau undang-undang disahkan, teman-teman. PDIP harus mundur semuanya. Apa jaminannya? Bisa nggak PDIP ini bilang kalau misalkan ini disahkan, teman-teman PDIP semuanya mundur dari parlemen. Mundur dari parlemen. Kalau memang membela Bung, memastikan mengawal konstitusi. ya kita Kalau nyawa untuk harganya untuk 5 tahun ke depan tidak apa-apa, Bung. Ayo, Bung, kawal kami, Bung. Bung, izinkan kami mengawal ke sana, Bung. Iya, Bang. Ayo, Bung. Mana ada? Ini masih mahasiswa ya, berbicara mendesak untuk undang-undang perampasan aset disahkan. Ya, itu mahasiswa. Kalau mahasiswa? Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan, baik pada waktu itu aktif sebagai komisaris dan mengetahui katanya, apalagi ada pernyataannya seperti itu. Pertama kan secara nggak langsung di bawahnya ESDM jadi fokusnya. Nah kemarin itu yang ramai di media. Panggil Pak. Ahok Pertamina pernah bilang bahwa sebenarnya dia sudah tahu ada masalah internal Pertamina yang begini, yang ngoplos itu dia tahu. Dia bilang dia bisa beresin. Apakah kemudian ada respon dari Pak Bahlil dengan statement dari Ahok itu, karena banyak yang bilang ini sebenarnya pesan ini disampaikan untuk Menteri SDM yang baru. Ya saya kira begini ya, jadi ya kalau kita ingin melihat dua hal. Yang pertama bagaimana misalkan BBM oplosan ini ya kita lihat, itu kan informasinya yang ada ini sudah berlangsung beberapa tahun. Ya baru tahun terakhir ini kan tahun 2023 kalau tidak salah sudah ada 193 triliun. Belum lagi misalkan kalau kita melihat bagaimana Oke teman-teman, yang viral hari ini itulah beberapa berita yang viral soal terbongkar rekam jejak Ahok yang akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Bagaimana Anda mau maju sebagai calon presiden, ya? Bagaimana rakyat mau percaya kepada Anda dan memilih Anda nanti? Kalau Anda sendiri itu ya sudah 11-12 sama Anies, tidak bisa konsisten dan mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan dulu. Rekam jejak masih tetap ada. Itulah teman-teman ya. Sudah terkamiri. Ahok ini teman-teman sudah terkontaminasi dengan virus partai itu. Ya itu benar-benar merusak sih kebiasaan baik seorang Ahok. Saya dulu penggemar Pak Ahok. Saya sangat-sangat menggemari beliau dan sangat-sangat antusias ketika dia mau menyampaikan sesuatu. Tapi ternyata waktu dulu itu ternyata saya mungkin tertipu ya. Saya pikir paling bersih di Indonesia, ternyata hanya omon-omon doang ya teman-teman ya. Oke, silakan tulis pendapat tentang tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.